Kita sebentar mau siapkan hati kita dan segenap kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya umumkan juga nanti jam 9.15 ada ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Dapat dicari di channel GPDI AMS. Baik Bapak Ibu, nanti kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Yesus, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Nanti saya minta kesediaan Bapak Teddy untuk buka ibadah kita dalam doa. Haleluya. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa, saudara. Kami ucap syukur dan terima kasih hanya padamu, Tuhan. Terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kau baik, Kau sangat baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami memulai ibadah hari ini, Tuhan. Kami percaya, kami ada sebagaimana ada, Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu. Kami bisa berbakti, memuji, muliakan nama-Mu. Itu adalah
anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan, terima kasih, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan, yang hadir pada acara online ini yaitu di Zoom Tuhan. Pimpin Tuhan pada hati kami masing-masing. Kami percaya Kau hadir pada kami masing-masing. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kau pimpin Tuhan. Kau tolong semua lewat firman-Mu, kami percaya. Jawaban-Mu ada di firman. Jawaban semua yang kami perlukan ada di firman. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang iya dan amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin semua, jauhkan semua gangguan Tuhan. Lancarkan semua. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di penghujung bulan Agustus ini, kita mau terus bertambah-tambah dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena janjinya Tuhan itu teruji dan kasih-Nya menjadikan hidup kita berarti. Amin, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semua mari kita memuji Tuhan.
Aku kan bersorak, hey, engkau kan bersorak, hey, kita kan bersorak, karena Yesus, aku kan bernyanyi, engkau kan bernyanyi, kita kan bernyanyi. Aku kan berdoa, engkau kan berdoa, kita kan berdoa, karena Yesus bertambah, ku mau bertambah. Hey, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita mau terus bertambah di dalam pengenalan kita pada Tuhan Yesus, dan yakin Bapak Ibu, hanya nama Yesus, hanya Yesus yang memampukan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan tanah hati yang baik sehingga dia boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Hanya satu nama. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegakkan diri, hanya satu nama hingga tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang
Benar Tuhan, hanya nama Yesus yang sanggup menggetarkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap hati kami Tuhan, menjadi tanah hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Roy Marbun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Bapa di surga, itu Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan saya melalui hamba-Nya Ibu Gembala dan Wakil Gembala Bapak Luki yang beberapa waktu yang lalu memberitahukan supaya saya bersedia menampaikan firman Tuhan. Karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya akan menampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah dipaparkan selama bulan Agustus ini, yaitu tentang peperangan rohani. Dan itu sudah kita sering mendengar dan kita baca, tetapi tidak apa-apa. Kita kembali akan baca ayat ini menjadi alat pemula untuk kita boleh mengambil kebenaran apa yang kita boleh nikmati di dalamnya. Dan kita lebih dahulu baca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Walaupun saudara ada di rumah masing-masing, tapi mari kita akan baca bersama-sama bahwa diberkatilah orang yang membacakan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari kalimat inilah, dari pembacaan ini, tentu kita ingat Bapak Gembala sering bertanya kalau beliau mengajar atau mengedukasi kita, kita sering ditanya,
kata-kata apa, kalimat yang mana yang menurut kamu yang menarik hatimu, yang patut kita renungkan. Nah, saya mengambil dari pembacaan tadi, yaitu saudaraku, supaya kamu dapat bertahan. Atau dengan kata lain, tetap kuat. Kita akan melihat di share screen, itulah yang saya ambil, yaitu tetap kuat atau tetap bertahan. Untuk tetap bertahan tentu kita harus memiliki suatu modal. Dan modal itulah menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Melalui apakah itu? Maka saya akan sampaikan yang pertama, kita akan mendapat impartasi. Saya ulang lagi, kita mendapat impartasi. Impartasi itu adalah pengalihan kuasa. Dalam bahasa Yunaninya adalah metadidomi. Dari dua kata, meta itu adalah menemani atau seperti berjalan bersama-sama. Sedangkan dinomi adalah kelimpahan, berlimpah. Lebih dari sekedar memberi. Dan inilah yang akan menjadi pedoman atau modal kita. Kalau kita tidak menerima impartasi, maka kita tidak akan dapat bertahan. Karena kita sudah tahu, lawan kita, musuh kita, atau tipu daya dari kuasa kegelapan itu dikatakan ada 4 lapisan. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, dan ada roh-roh jahat. Strukturnya cukup rapih, tersusun, dan kuat. Siapa yang sanggup melawannya? Jangankan 4 lapis, 1 aja. Roh-roh jahat aja, manusia tidak sanggup untuk melawan tipu dayanya. Tapi saudaraku, jangan takut bahwa kita sudah mendapat impartasi. Tentu impartasi itu datangnya dari Tuhan. Kemudian diberikan kepada hamba-hambanya. Lalu hamba-hambanya itu mengimpartasi, mengalihkan kekuasaan bagi kita agar kita boleh melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu saya ingat betul pertama kali saya mendengar Bapak Gembala almarhum Pendeta J. Awandatu berkhotbah, yaitu pada bulan April hari Rabu tahun 1990 di PDO Immanuel Pluit, di mana Bapak Erwin Pohe dan Dr. Trishyati Pohe yang punya rumah itu. Dan itulah Persekutuan Doa Okumene Immanuel. Itu tidak bisa saya lupakan karena saya mengalami betul suatu pergumulan yang luar biasa. Karena saya baru menikah pada waktu itu baru 3 bulan. Dan oleh anugerah Tuhan, istri saya langsung mengandung. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Untuk kami menempuh
tempat ibadah yang ada di Pluit pada waktu itu, saya tinggal di Cengkareng, dekat pabrik gelas, dan dari situ kami harus mengarungi perjalanan yang bermacam-macam. Karena waktu itu saya tidak punya uang, hanya 375 perak, dan ongkos pada waktu itu, kalau saya tidak lupa, 150. Kemudian kami naik Kopaja ke Grogol, tinggallah 75 perak. Mau tidak mau, saya dan istri harus jalan kaki dari Grogol menuju Pluit. Di jembatan 2, saudaraku, apa yang terjadi? Hujan turun. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau beribadah, tapi ini ada halangan. Enggak mungkin saya bisa jalan kalau hujan. Kan itu aku mohon Tuhan, biarlah Engkau menghentikan hujan ini. Dan puji Tuhan, oleh anugerahnya hujan itu berhenti, lalu kami menjalankan perjalanan. Tibalah melewati jembatan 3, dan persis di depan Bimoli, itu lampu merah, saya mulai lapar. Karena dari pagi saya tidak makan. Hanya ada segenggam beras. Lalu saya ngomong sama istri saya pagi itu, ini beras jangan dimasak jadi nasi, tapi masak jadi bubur. Kalau kamu masak jadi nasi, yang makan cuma kamu. Tapi kalau bubur, nanti sore saya akan dapat bagian. Nah, karena saya merasa lapar, ada bapak-bapak jual gorengan, lalu saya beli dengan uang yang 75 perak ini. Nah, akhirnya setelah kami makan, lalu melanjutkan perjalanan. Waktu itu belum ada Pluit Mall, Mega Mall. Kami melewati, yaitu namanya Taman Buaya. Nah, saudaraku, tentu seperti yang saya katakan, saya tidak ada uang. Bahkan untuk persembahan pun sama sekali tidak ada lagi. Tapi disitulah saya mendengarkan firman Tuhan, di mana beliau, hambanya menyampaikan, itu saya seulang lagi, saya tidak akan lupa seumur hidup saya. Saya mendapat impartasi. Itu melalui firman Tuhan yang dibacakan pada waktu itu. Efesus 1 ayat 19. Di mana dikatakan betapa hebat kuasa Allah. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Tapi siapa saja yang percaya di dalam namanya. Oh, saya katakan waktu itu, amin. Saya percaya kepadamu Tuhan. Singkat ceritanya, saudaraku, setelah selesai ibadah, lalu makan. Ada prasmanan. Tentu Bapak Hendrik masih ingat, setiap ibadah ada makan. Setelah makan, belum selesai, saya senggol istri saya. Ma, nambah. Saya akan nambah. Kenapa? Karena habis ini, kita akan jalan kaki dari Pluit pulang ke Cengkareng. Akhirnya istri saya nambah, saya juga nambah. Tidak lama kemudian, saudara, Tuhan membuktikan firman-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada seorang ibu mendekati saya, duduk di samping, lalu dia bilang, Pak Roy, nanti pulangnya sama siapa? Lalu saya bilang, belum tahu Bu. Lalu dia bilang, nanti pulang sama saya ya. Oke. Pulanglah kami, dan itulah pertama kali saya naik mobil mewah. Kenapa saya katakan mobil mewah? Karena mobil itu adalah BMW, nggak tahu seri berapa. Nah, ketika melintas di jembatan 2, saudaraku, lalu saya ngomong, Tuhan,
Benar apa yang saya dengar pada hari ini, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, betapa hebatnya kuasa-Mu. Terbukti Tuhan. Sekarang saya duduk dan melintas melalui jalan yang saya lewati tadi. Tadi sore Tuhan, saya ada di bawah jembatan 2 ini, berteduh karena hujan, jalan kaki. Tapi sekarang saya ada di mobil yang mewah. Sampai lagi lampu merah Grogol, waktu itu belum ada jalan layangnya. Ibu itu bilang, Pak Roy, kami tidak bisa antar karena ibu itu, keluarga ini tinggal di daerah Ben Hill. Ya, saya bilang, saya sudah berterima kasih, Bu. Tapi dia katakan, apa saudara? Ini ada berkat untuk ongkos. Wah, ketika saya dengar seperti itu, saya buka pintunya, lalu saya mau teriak. Bilang terima kasih dan bersyukur. Cuma saya langsung sadar. Kalau saya teriak, wah ini daerah rawan. Di sini banyak copet, khususnya orang-orang dari Sumatera, dari kampung saya, dari Sumatera Utara. Banyak tukang copet di situ. Dan tidak jauh ada rumah sakit jiwa. Kalau saya teriak, akhirnya saya tahan. Akhirnya kami pulang, naik angkot, tibalah di rumah. Disitulah saya mencurahkan, disitulah saya bersyukur kepada Tuhan. Dan betul-betul itulah awal, di mana hari-hari selanjutnya, mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan dan pelihara. Dan sampai hari ini saudaraku, saya ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kerjakan. Dan berlanjut, terus saya benar-benar mendapat edukasi melalui hambanya, pengajarannya. Dan pada suatu hari saya memohon kepada Bapak Gembala pada waktu itu masih di AIM Sengaji, Pak, doakan saya. Karena saya akan membuka pelayanan. Lalu beliau menumpangkan tangan kepada saya. Itulah yang disebut impartasi. Tentu saya tidak bisa sama dengan beliau, siapapun. Tetapi dia mengalirkan, menularkan kuasa supaya tetap ada di dalam koridornya pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka ruangan ini yang saya pakai sekarang ini suatu mujizat. Sekian lama saya ngontrak, saudaraku. Dan akhirnya berapa tahun yang lalu pemilik tempat ini, jadi ini ruangan, lokasi ini, ruko ini cukup panjang, walaupun lebarnya tidak terlalu, hanya 5 kali 25. Di depan itu ada usaha, ada salon, lalu ibadah ini, ruang ibadah ini ada di tengah, kemudian masih ada di belakang. Saya tidak pernah diminta bayar. Ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan selama, atau katakanlah mungkin selama saya hidup, selama saya kuat, ini tidak dipungut biaya. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa setiap kita, saudaraku, sudah diedukasi, dan selain itu juga, Bapak Gembala sudah mengimpartasi apa yang dia impartasi kepada kita. Yaitu sebagian talenta, karunia. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita baca Roma 1 ayat yang ke-11. Next. Di dalam Roma 1 ayat 11 dikatakan,
Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Lalu dilanjutkan Efesus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada kata memberikan karunia rohani. Lalu di Efesus tadi mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi Tuhan sudah mengimpartasi kepada hambanya. Kemudian sekarang itu juga diimpartasi kepada kita. Khususnya kepada wakil gembala yang Tuhan percayakan beberapa orang di AMS Sitikon. Bapak Gembala tidak salah pilih. Dia sudah bertahun-tahun mengajar, mengedukasi saudara dan saya. Mulai dari Tanah Abang, AM Sangaji, kemudian ke Supra, lalu dari Supra ke Sitikon. Bertahun-tahun dia mengajar kita. Lalu dia mengimpartasi pengalihan kuasa. Jadi benar, sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan, dia sudah mempersiapkan. Dan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah diimpartasi. Sudah mendapat sesuatu yang dunia, yang manusia tidak bisa berikan itu. Nah, kalau di dalam Alkitab, impartasi itu waktu ketika penumpangan tangan dialihkan, ada pengurapan, ada yang memakai minyak, tapi pada umumnya ketika ada tumpang tangan, tentu para wakil gembala sudah ditumpang tangan. Saudara akui atau tidak, itu sudah terjadi. Karena itu, Bapak Ibu, kita akan melihat contoh yang nyata di dalam Alkitab itu terdapat di dalam Keluaran 17. Ayat yang ke-8 sebetulnya cukup panjang, tapi yang kita baca adalah ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia, maksudnya Musa, duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga, ini, tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Tetap bertahan. Tetap kuat. Tetapi sebelumnya, ayat yang kita baca tadi, penatlah Musa, walaupun di tangannya ada tongkat Allah, tapi dia tetap mengalami suatu kelelahan. Oleh karena itu, ada orang yang berinisiatif, yaitu Harun dan Hur. Kita sudah tahu Harun dan Hur itu, Harun itu abangnya, Hur itu yang saya baca, walaupun memang tidak ditulis, ini diperkirakan dia adalah suami dari Maryam, saudara perempuan dari Musa. Nah, kedua orang ini mengambil batu. Batu di sini tidak lain adalah Yesus. Yesus adalah batu karang. Yesus adalah batu penjuru. Jadi di saat lemah, di saat tidak kuat,
keduanya sekali lagi berinisiatif. Lalu Musa didudukkan. Dan bukan sampai di situ saja. Mereka menopang. Satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Sehingga Musa tangannya tetap terangkat, dan apa yang terjadi? Kalau tangan Musa tetap terangkat, maka menanglah orang Israel melawan orang Amalek. Tapi kalau tangan Musa goyah, katakanlah di tadi penat, kalau orang Batak baca ini, penatlah, ya, penatlah tangan Musa. Tapi waktu itu, seperti yang saya katakan, Harun dan Hur berinisiatif. Saudara, pelajaran apa yang saudara ambil dari pembacaan kita? Dari kisah nyata peperangan melawan orang Amalek. Saya katakan akan ada Harun dan Hur yang berinisiatif di dalam pelayanan AMS, dan selanjutnya IAKABA, GPD Cianjur, ada Harun dan Hur tanpa disuruh. Mereka berinisiatif, dan bukan hanya sampai di situ, menopang, ikut ambil bagian. Maka apa yang kita lihat tadi dari meta dinomi itu menyertai, menemani, berjalan seperti berjalan bersama-sama, itu maksud saya. Sekarang Bapak Gembala sudah tidak ada. Tapi yakinlah, secara rohani, ya, bukan dengan nyata, ya, secara rohani, khususnya para wakil, bapak-bapak, talenta, karunia dari Bapak Gembala yang sudah diimpartasikan menemanimu. Oleh karena itu jangan takut. Dan harus menopang untuk kelangsungan ibadah yang ada di AMS ini. Dibutuhkan ada orang-orang yang menopang. Saya percaya Bapak Ibu sebagian besar ikut di dalam Zoom ini mendengar apa yang saya katakan. Jangan takut. Walaupun Bapak Gembala tidak ada, tapi karisma, kuasa yang sudah dialihkan kepada para wakil ada sekarang. Dan saudara harus, Bapak Ibu harus tetap menopang. Pelayanan ini butuh topangan. IAKABA juga butuh. Pelayanan di Cianjur juga butuh. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya talenta seperti Bapak Gembala. Berkhotbah. Atau main musik. Saya sendiri mengambil impartasi yang diberikan kepada saya. Saya tidak salah mengatakan ini. Yaitu hambanya suka berdoa. Itulah yang saya teladani, yang luar biasa. Saya bisa main gitar, tapi tidak sepandai beliau. Saya bisa khotbah, mengajar, tapi tidak sehebat beliau. Saya bisa main keyboard,
Tapi sederhana sekali. Tetapi saudaraku, yang saya ambil adalah doa. Saya ingat betul ketika kita ada ibadah di Supra. Setiap Selasa dan hari Minggu, saya sendiri berapa kali terlambat. Beliau sudah ada. Kemudian di Supra itu pernah beliau menegur saya. Karena saya main musik, lalu saya duduk di kursi. Sementara yang lain, termasuk beliau juga berlutut. Entah bagaimana, dia lihat saya duduk di kursi main gitar. Lalu dia bilang sama saya, duduk, bukan, berlutut, maksudnya ikut bersama. Jangan duduk. Wah, saya bilang, Tuhan, iya, saya harus seragam. Walaupun saya yang main gitar, memang agak terganggu kalau main gitar itu kan ada kursi. Tapi saya harus belajar. Akhirnya saya dorong itu kursi, lalu saya main gitar. Dan yang saya petik tadi seperti saya katakan, beliau itu suka berdoa. Maka itu harus saya pastikan. Dan saya harus ambil itu. Saya harus suka berdoa. Disitikanlah, tentu di sini ada banyak saksinya, terutama Bapak Walio. Dialah yang menjadi saksi. Kadang kalau kita datang, Bapak Gembala sudah ada berlutut. Dan kalau kita sudah lebih dulu, ini lagi ngobrol nih, belum doa karena belum waktunya, tiba-tiba Pak Gembala datang, tidak ngomong A, tidak ngomong B, langsung dia hanya senyum saja, kemudian langsung berlutut. Akhirnya otomatis walaupun belum waktunya, jamnya, akhirnya kita sama-sama ikut bagian di dalam doa. Dan pengalaman ini menjadi suatu, saudaraku saya katakan, menjadi suatu motor bagi saya. Untuk tetap mencontoh, meneladani jejak yang ditinggalkan beliau. Maka saya harus suka berdoa. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Kenapa dia angkat tangan? Dia mengimpartasi. Dia hanya berdoa di atas bukit. Lalu dia berdoa, mengangkat tangan. Waktu dia berdoa, dari alam roh dinyatakan kepada alam nyata. Dan itu terbukti karena mereka ada di atas gunung, sedang perang terjadi di bawah, di lembah. Tapi lihat, kuasa doa itu sangat besar. Itu sudah saya dengar dari Bapak Alpin kemarin dibawa renungan, dan itu luar biasa. Kita harus berdoa, mendoakan, karena doa itu dikatakan punya kuasa yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya ulang, sebagaimana Paulus memberikan, mengaruniakan, mentransfer karunia itu untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sudah terjadi. Dan apa yang digenapi saudaraku? Walaupun kita diserang dengan tipu daya, tapi ketika Musa diserang orang Israel, dia juga kembali menyerang. Dan ketika persoalan itu datang, lalu dia berdasarkan firman Tuhan, Musa duduk di atas batu. Tadi saya katakan batu itu tidak lain adalah Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada dua dasar tentang orang membangun rumah. Membangun rumah, kalau dibangun di atas batu, maka rumah itu tidak akan rusak, tetap bertahan karena dibangun di atas rumah.
rumah dibangun di atas batu, itu maksudnya. Tetapi ada rumah dibangun di atas pasir. Ketika hujan datang, ombak datang, rumah itu dikatakan hebatlah kerusakannya. Karena itu, kita harus membangun rumah rohani kita, pelayanan kita berdasarkan Yesus Kristus. Kita sudah diarahkan. Saya ingat khotbah dari Bapak Revi kemarin. Kita harus benar-benar alkitabiah. Ya, harus alkitabiah. Sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena sekarang banyak orang atau pendeta menambah. Dan ada juga yang mengurangi. Tapi kita harus, ya salah satunya tentang minyak urapan. Memang ada di dalam Alkitab. Tapi sekarang minyak urapan sudah disalahgunakan. Tapi saudara, Bapak Gembala, saya sampaikan, sudah mengajar kita. Karena itu jangan keluar dari koridor pengajaran ini. Kita harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita berdasarkan firman Tuhan dan melayani sesuai dengan impartasi yang kita dapat, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, maka digenapi Keluaran 14 ayat 14, kita diam saja, artinya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang. Kita diam saja. Diam di sini artinya tetap di dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi ingat ya, kita sudah diedukasi. Pengajaran sampai sekarang, kalau saudara rindu mendengar kembali pengajaran Bapak Gembala, bisa dibuka di YouTube. Bagaimana gaya beliau menampaikan, memotivasi, mendorong, menguatkan kita. Kita bisa kembali mendengar bersama-sama. Karena itu berarti kunci dari apa yang kita bisa lihat dari yang pertama ini, tentang impartasi ini, adalah doa. Karena doa adalah kekuatan supaya kita tetap bertahan dan akhirnya menang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita mendapat impartasi, maka sekarang kita harus mengimplementasi. Apa itu implementasi? Implementasi adalah penerapan yang harus dilakukan untuk menimbulkan dampak terhadap kehidupan. Ada penerapan. Penerapan itu adalah pelaksanaan atau melakukan. Maka Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, yang saya ambil nanti dari kalimat yang terakhir. Di sini dikatakan, berbahagialah ia. Siapa ini? Orang-orang yang membacakan, yang pertama, yang berbahagia itu adalah orang yang membacakan. Dan mereka yang mendengar. Ini sedang terjadi. Saudara mendengar apa yang saya katakan. Saya membacakan. Makanya dari awal tadi saya katakan, mari kita baca bersama-sama. Nah, ketika kita baca bersama-sama, saudara sudah berbahagia. Lalu kita mendengar, yang kita dengar apa? Kata-kata nubuat ini. Nah ini. Lalu kita dikatakan harus menerapkan. Kalau kita menerapkan, maka itu akan menimbulkan suatu dampak terhadap hidup kita. Dan orang lain juga. Maka di sini katakan, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya.
sebab waktunya sudah dekat. Yang dicari dan yang dilihat oleh Tuhan sekarang ini adalah orang yang menuruti, yang menerapkan, yang mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, saudara, kita akan rugi. Jadi, saudara harus melakukan itu. Itu terjadi, dan saya tentu tidak akan memperluas. Tapi ada 3 yang saya sebut. Yang pertama, siapa yang menginterpretasikan firman Tuhan itu? Elia, dia menginterpretasikan, lalu Elisa. Dan yang terakhir, Yesus juga menginterpretasikan firman Tuhan itu melalui perkataannya. Dia berkata bahwa sungguh luar biasa. Next, untuk selanjutnya. Nah, di sini Elia sedang berdoa. Dia berkata, hujan tidak akan turun. Jangankan hujan, embun juga tidak akan turun kecuali aku katakan. Dia perkataannya luar biasa. Lalu kita lihat Elisa di dalam 2 Raja-Raja. Selanjutnya, next. Dalam 2 Raja-Raja ini pasal 6 dikatakan bahwa perkataannya Elisa, karena Elisa mendapat 2 kali lipat, 2 kali dapat porsi urapan itu, kuasa itu. Lalu dia berkata, mata bisa dibukakan, maksudnya mata rohani disingkapkan, lalu mata bisa dibutakan. Itu orang Aram yang berperang. Maka apa yang dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia punya kuasa dengan perkataan. Lalu dikatakan next, yang terakhir, Yesus walaupun digoda, tetapi tidak tergoda. Kenapa? Iblis menggodanya, iblis coba mengintimidasi. Berkata, jadikan batu ini jadi roti. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah dan sujudlah kepadaku. Maka seisi dunia ini, semua kemegahan dan kerajaannya aku akan berikan kepadamu. Tapi Yesus menjawab dan berkata dengan terus terang, manusia hidup bukan karena roti saja. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan dia berkata, enyah, iblis, sebab hanya kepada dia saja engkau menyembah. Berarti kita harus melaksanakan, menerapkan di dalam hidup kita. Kita harus melawan dengan iman melalui perkataan kita. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Bahwa kita harus melawan iblis. Sadar dan berjaga-jagalah. Karena itu kesimpulannya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, kita sudah mendapat impartasi. Dan kita juga sudah menyerapkannya. Sekarang di dalam pelaksanaannya. Biarlah rohmu, saudara dan saya, tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana supaya kami tetap bertahan. Melawan semua, menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Dan kau sudah mengimpartasi firman-Mu, kuasa-Mu kepada kami. Dan engkau mengaruniakan talenta demi talenta. Semua kami punya karunia. Semua kami mendapat talenta. Dan itu harus kami kembangkan. Karena impartasi itu adalah benih. Bukan tanaman yang sudah besar. Tapi benih yang akan terus bertumbuh. Sampai mengeluarkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100.
Karena itu kami akan menerapkan itu Tuhan. Mengaplikasikan di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan. Terima kasih pada hari ini, diberkatilah kami semua. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menampaikan, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan terus mengalirkan, memberikan suatu pengertian, pemahaman yang lebih luas lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti, tetapi Roh-Mu akan tetap mengajari kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap bertahan di dalam kebenaran firman. Dan sekaligus kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang ada di IMS ini, yang berulang tahun pada bulan Agustus ini Tuhan. Bapak Artilan, Ibu Maria, kami berdoa, siapapun Tuhan, yang mungkin hamba-Mu tidak sebut nama mereka yang lain, yang berulang tahun, kami percaya bahwa mereka tetap akan diberkati oleh Tuhan. Roh mereka akan tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Karena kami adalah rekan sekerja-Mu. Kami akan tetap menjadi orang yang suka menopang dengan karunia yang Kau berikan bagi kami. Karena itu kami berkati kesehatan mereka, anak cucu, dan semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami yang kami sudah alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Roy Marbun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Setiadi. Saya persilakan. Terima kasih, Mbak Henry. Saudara, beberapa pengumuman akan disampaikan. Minggu depan, tanggal 5 September 2021, kembali kita akan bertemu, diawali dengan doa bistun jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah umum jam 9 pagi, ada perjamuan kudus. Tolong saudara siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selanjutnya jemaat yang ingin didoakan dan memberi kesaksian, saudara dapat menghubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling di nomor-nomor handphone yang tertera, dan tolong informasinya disampaikan paling lambat pada hari Sabtu. Dan seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Mary, jam 9.15 pagi untuk minggu depan tanggal 29 Agustus 2021, anak-anak yang masih di bawah umur 5 tahun tetap ada ibadah sekolah minggu yang akan dipandu oleh Ibu Henny dan Ibu Sandy. Selanjutnya untuk anak-anak adik-adik kelas 5 sampai 9 juga ada ibadah via Zoom yang diadakan hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 3 September 2021. Ibu Sandy dan Ibu Mary bisa didapatkan untuk link invitation-nya. Dan kepada remaja dan dewasa muda, ibadah Zoom Youth IMS juga diadakan pada hari Sabtu, jam 19.30 WIB, tanggal 4 September 2021, dan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Linknya dapat didapatkan dari Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Kemudian juga PDAMS masih mengundang saudara untuk ikut Zoom dalam bistun malam yang diadakan hari Selasa jam 19.30 tanggal 31 Agustus 2021. Silakan selanjutnya. Nah, berita duka cita saudara telah berpulang ke rumah Bapa di surga, mama dari Bapak Pendeta Yonatan SAC kemarin tanggal 28 Agustus
2021 jam 5 pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Saudara, pengumuman yang selanjutnya adalah tema khotbah kita pada bulan Agustus ini adalah peperangan rohani, yang tadi juga sudah disampaikan dengan cukup jelas difirmankan oleh Bapak Pendeta Roy. Pengumuman selanjutnya, saudara jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, silakan bisa ditransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur. Demikian saudara pengumuman disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Mari. Tuhan. Terima kasih Pak Setiadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita mau yakini bahwa Tuhan Yesus akan selalu membimbing kita, memimpin kita di sepanjang kehidupan kita di hari-hari esok tuh. Dan kita boleh menjadi saksi Tuhan, boleh mendapat impartasi dari Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau tamatkan ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Ahundatu. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dan Engkau juga Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dengan jemaat AMS pada pagi hari ini yang sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, selama 1 bulan ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan dengan tema peperangan rohani. Dan hamba-Mu percaya bahwa itu sudah menjadi bahagian dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana kami harus bertahan melawan tipu daya si iblis. Firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah ditabur boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan menjadikan satu kekuatan baru dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa bertahan melawan segala tipu daya si iblis yang kami tidak tahu dan tidak mengerti Tuhan. Tapi kalau kami sudah mempunyai firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang peka Tuhan. Apakah ini datang dari Engkau atau datang dari si iblis? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu yang membuat kami menjadi peka Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu selama ini ya Tuhan. Memberkati mereka ya Tuhan Yesus dengan hikmat yang ditambah-tambahkan. Engkau selalu membukakan rahasia firman-Mu kepada mereka Tuhan. Supaya ketika mereka menyampaikan kembali kepada kami Tuhan, kami juga mendapat berkat Tuhan Yesus. Kami juga mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami juga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kami seiman.
terutama keluarga kami yang serumah Tuhan Yesus, juga teman-teman kami mungkin yang di kantor, dimanapun Tuhan Yesus, jadikan kami ya Tuhan Yesus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan, yang tidak cukup Tuhan kami ucapkan dengan bibir mulut kami ini Tuhan. Betapa Engkau baik sudah menjaga, melindungi, memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau adalah tabib kami ketika kami sakit ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami ketika kami lemah. Engkau adalah ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Yang benar-benar menguasai kehidupan kami, membungkus kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan juga. Dari guru-guru sekolah minggu sampai kepada pengurus kaum remaja, kaum muda, sampai kepada staf gembala Tuhan yang selama ini sudah dengan setia Tuhan Yesus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka Tuhan. Engkau juga memberkati, menambahkan ya Tuhan Yesus talenta kepadanya. Kami semua rindu Tuhan yang diberikan talenta oleh Engkau Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan Yesus, kami boleh mempertanggungjawabkannya kepadamu Tuhan Yesus. Karena ketika kami bertemu dengan Engkau nanti Tuhan, Engkau tidak akan melihat apa kehidupan kami di dunia, tapi apa yang kami bawa Tuhan kepadamu. Adakah kami membawa jiwa-jiwa bagi Engkau? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami juga boleh mengharapkan mahkota yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami semua yang memperhatikan pekerjaan-Mu Tuhan di Cianjur. Baik bagi kami Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik bagi sekolah Alkitab Tuhan Yesus, Yayasan Kabar Baik. Terima kasih Tuhan, Engkau membalas berkat kepada mereka dengan berlipat kali ganda. Curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus, sebagaimana janji-Mu Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap langit, membukakan ya Tuhan, mencurahkannya. Terima kasih Tuhan, karena kami memegang janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau melihat segala keperluan saudara-saudara kami Tuhan. Baik jasmani, amat terlebih rohani ya Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka semua ya Tuhan Yesus. Baik yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau berikan tetap ya Tuhan semangat ya Tuhan Yesus untuk mencari Engkau, untuk tetap berdoa ya Tuhan, untuk tetap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang terleput dari jangkauan kasih-Mu Tuhan Yesus, dari lawatan-Mu Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Semuanya Tuhan ada di dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu. Anugerah-Mu dari Allah Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti dari Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan sukacita yang ada pada kami tidak bisa dirampas oleh dunia ini. Oleh si iblis ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu juga Tuhan menjadi bagian dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.